Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem integumen. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Salimah Nur Laila, dilanjut Alvina Ella Ardianita, Alvina Maharani, Rahel Firda Pramita, Atika Habibatul Fitriah, M. Pramudia Eka Putra, Faiz Izar Afif Dalimunte, Adam Malik, Adeline Indah Priyanto, Suci Ramadhaniar Katami. Yang pertama ada sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derivat-derivatnya. Sistem integumen pada ikan memiliki beberapa fungsi, yaitu pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Kulit juga digunakan sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi, dan sebagai alat pernapasan pada beberapa jenis ikan tertentu. Istilah integumen merupakan istilah yang mencakup keseluruhan kulit ikan dan derivat serta modifikasinya yang banyak. Kulit. Pada film Chordata dikenal dua tipe dasar dari integumen, yaitu tipe invertebrata dan tipe vertebrata. Tipe vertebrata ada sekalian hewan vertebrata, terdiri dari beberapa lapisan, dengan dua lapisan utama, yaitu lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dermis. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah, karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Epidermis bagian dalam terdiri atas lapisan sel yang selalu melakukan pembelahan untuk menggantikan sel-sel sebelah luar yang lepas dan untuk penyediaan perkembangan tubuh yang disebut stratum germinativum atau lapisan Malpighi. Pada lapisan dermis di dalamnya terkandung pembuluh darah, syaraf, dan jaringan pengikat memiliki struktur yang lebih tebal dan sel-sel yang susunannya lebih kompak daripada epidermis, serta berperan dalam pembentukan sisik pada ikan yang bersisik dan derivat-derivat kulit lainnya. Umumnya, ikan yang tidak bersisik memproduksi lendir yang lebih banyak dan tebal dibanding dengan ikan yang bersisik. Ketebalan lendir yang meliputi kulit ikan dipengaruhi oleh kegiatan sel kelenjar yang berbentuk piala yang terletak di dalam epidermis. Kelenjar ikan akan memproduksi lendir lebih banyak pada saat tertentu, misalnya pada saat ikan berusaha melepaskan diri dari bahaya dibanding pada saat keadaan normal. Lendir berguna untuk mengurangi gesekan dengan air supaya ikan dapat berenang dengan lebih cepat, mencegah infeksi, dan menutup luka. Berperan dalam osmoregulasi sebagai lapisan semi-permeabel yang mencegah keluar masuknya air melalui kulit. Pada beberapa ikan tertentu menggunakan lendir sebagai alat perlindungan pada saat terjadi kekeringan, misalnya pada ikan paru-paru. Ikan paru-paru di Afrika mengadakan tidur musim panas pada musim kemarau. Ketika musimnya mengering, ikan ini berterbang vertikal dengan mulutnya sedalam sekitar 25 cm pada dasar sungai yang berlumpur. Apabila dasar sungai menjadi kering selama musim panas, ikan akan melingkarkan tubuhnya di dalam lubang yang dibuatnya dengan kepala menghadap ke atas dan mengeluarkan lendir untuk mengisi ruang sekitar tubuhnya. Ketika musim penghujan tiba, maka sungai pun mulai berair kembali. Ikan akan keluar dari lubangnya dan melakukan kegiatan normal. Baik, selanjutnya ada sisik. Sebagian besar ikan, tubuhnya ditutupi oleh sisik yang berasal dari lapisan kulit yang dinamakan dermis, sehingga kulit sering disebut sebagai rangka dermis. Umumnya, tipe ikan berenang cepat atau secara terus-menerus bergerak pada perairan berarus deras mempunyai sisik yang lembut. Sedangkan ikan-ikan yang hidup di perairan yang tenang dan tidak berenang secara terus-menerus pada kecepatan tinggi, umumnya memiliki tipe sisik yang kasar. Ada beberapa jenis ikan yang hanya ditemukan sisik pada bagian tubuh tertentu saja, seperti paddlefish, ikan yang hanya ditemukan sisik pada bagian operculum dan ekor, dan ada yang ditemukan sepanjang linea lateralis. Ikan sidat atau anguilla yang terlihat seperti tidak bersisik, sebenarnya bersisik tapi sisiknya kecil dan dilapisi lendir yang tebal. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu plakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan stenoid. Sisik plakoid. Sisik plakoid terdiri atas lempengan dasar berbentuk lingkaran atau persegi empat yang tertanam pada lapisan dermis kulit dan bagian yang menonjol di luar epidermis. Sisik terluar dilapisi oleh bahan yang menyerupai enamel seperti yang terdapat pada gigi manusia yang dinamakan vitrodentin. Sedangkan bagian dalam yang merupakan mangkuk dari dentin berisikan pembuluh darah dan saraf, seperti gambar di samping. Sisik plakoid sering disebut juga sebagai dentikel dermal
Jenis sisik ini terdapat pada Chondrichthyes. Sisik kosmoid. Sisik kosmoid terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terluar dinamakan vetridentin yang terbuat dari semacam enamel yang secara kristalografik berbeda dengan enamel ikan hiu. Lapisan di bawahnya dinamakan kosmin yang merupakan lapisan non-seluler dan kuat. Lapisan yang paling bawah disebut isopedin yang bahannya terdiri atas substitusi tulang. Ikan yang mempunyai tipe sisik ini adalah Latimeria calumnae. Selanjutnya adalah sisik ganoid. Sisik ganoid terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan terluar dinamakan ganoin yang merupakan suatu senyawa anorganik. Di bawah ganoin terdapat lapisan yang mirip kosmin, dan lapisan yang paling dalam dinamakan isopedin. Ikan yang bersisik ganoid antara lain adalah Polypterus. Sisik stenoid dan sikloid. Kedua sisik ini ditemukan pada golongan ikan Teleostei yang masing-masing terdapat pada golongan ikan berjari-jari lemah atau Malacopterygii dan golongan ikan berjari-jari keras atau Acanthopterygii. Perbedaan antara sisik sikloid dengan stenoid hanya meliputi adanya sejumlah duri-duri halus yang disebut steni, beberapa baris di bagian posteriornya. Kedua sisik tidak mengandung dentin atau enamel dan kepipihannya sudah tereduksi menjadi lebih tipis, fleksibel, dan transparan. Penempelannya secara tertanam ke dalam sebuah kantung kecil di dalam dermis dengan susunan seperti genting dapat mengurangi gesekan dengan air sehingga dapat berenang lebih cepat. Kemudian terdapat lingkaran yang mengelilingi fokus disebut sirkulus yang akan terus bertambah sama hidup dan pertumbuhan ikan. Pada daerah subtropik, sisik dapat digunakan menentukan umur ikan. Hal ini karena pada saat musim dingin, pertumbuhan ikan melambat sehingga sirkulus yang terbentuk jaraknya akan berimpitan. Sirkulit yang berimpitan disebut anulus yang digunakan untuk menghitung umur ikan. Sebanyak jumlah anulus yang terdapat pada sisi ikan, maka sejumlah itu umur ikan. Namun hal ini sukar terjadi di Indonesia karena perbedaan musim yang tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ikan. Kemudian ada warna kulit. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang terdiri dari dua lapisan penutup tubuh, yaitu epidermis dan lapisan terluar. Derivat integumen sendiri adalah struktur yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan kulit yang sebenarnya. Warna yang ada pada integumen ikan digunakan sebagai alat komunikasi, tingkah laku seksual sebagai bentuk kamuflase untuk menghindari predator. Perbedaan warna yang dihasilkan pada ikan berbeda-beda karena perbedaan tempat hidup dari ikan tersebut. Ada 3 macam warna pada ikan yang hidup di lautan, seperti warna keperakan untuk ikan yang hidup di permukaan laut, warna kemerahan untuk ikan yang hidup di tengah perairan, dan warna gelap pada ikan yang hidup di dasar perairan. Sumber warna. Sumber warna pada ikan ditimbulkan oleh dua macam, yaitu skemakrom dan biokrom. Skemakrom atau yang disebut warna struktural karena berasal dari konfigurasi fisik. Warna tersebut merupakan hasil dari pantulan cahaya bidang permukaan yang mirip cermin. Warna struktural tersebut diakibatkan oleh iridofora, bahan yang berperan sebagai cermin dalam iridofora, yaitu kristal guanin. Guanin merupakan produk pecahan dari asam nukleat. Biokrom, yaitu pigmen pembawa warna. Pigmen merupakan senyawa berwarna yang terdapat pada kromatofora atau sel warna. Biokrom mencakup karotenoid, kromolipoid, indigoid, melanin, porfirin, dan pigmen empedu, flavin, purin, dan peterin. Fungsi warna. Warna pada ikan berfungsi sebagai isyarat untuk berkomunikasi dengan kelompok sejenis atau intraspesifik dan berkomunikasi dengan kelompok jenis lain atau interspesifik. Isyarat intraspesifik menekankan kepada tujuan sosial dan tujuan seksual. Isyarat interspesifik menekankan untuk memperingati atau menakut-nakuti predator. Ada 3 fungsi warna ikan, yaitu persembunyian, penyamaran, dan pemberitahuan. Persembunyian meliputi pemiripan warna umum, pemiripan warna yang berubah, pemudaran warna, pewarnaan terpecah, dan pewarnaan terpecah bersama. Pemiripan warna umum adalah ikan yang memiliki bayangan dan corak tubuh yang mirip dengan habitatnya, contohnya ikan karang. Pemiripan warna yang berubah adalah kemampuan ikan mengubah warna tubuhnya secara lambat ataupun cepat untuk menyamai tubuhnya dengan latar belakang dengan lebih sempurna. Contohnya, larva sidir berwarna transparan ketika di laut. Ketika di pantai, bentuk tubuhnya berubah dari berbentuk pita menjadi berbentuk pensil dan mulai terjadi pewarnaan. Pemudaran warna adalah mengaburkan tubuh ikan dari sekelilingnya.
Salah satu bentuk pemudaran warna adalah ikan yang memiliki dorsal lebih gelap dibandingkan warna pada ventralnya. Pewarna terpecah adalah mengaburkan pandangan dengan tubuh ikan. Cocok dilakukan oleh ikan yang hidup di perairan dengan dasar berpasir atau berkerikil, contohnya ikan sebelah. Pewarnaan terpecah bersama adalah penyamaran dengan membentuk corak yang menyerupai organ tubuh, contohnya ikan kupu-kupu yang hidup di karang. Penyamaran adalah upaya untuk menyerupai pada benda tertentu, contohnya ikan sea dragon yang berbentuk tubuh seperti rumput laut. Selanjutnya ada organ cahaya. Ikan yang dapat mengeluarkan cahaya sebagian besar tinggal di bagian laut dalam, yaitu pada kedalaman antara 500 sampai 1000 meter, dan sedikit yang hidup di perairan dangkal. Fungsi organ cahaya pada ikan ialah sebagai tanda pengenal antara individu ikan sejenis, untuk memikat mangsa, mengejutkan musuh dan melarikan diri, dan menerangi lingkungan di sekitarnya sebagai penyesuaian diri terhadap ketiadaan sinar di laut dalam. Diduga organ cahaya sebagai ciri ikan beracun. Cahaya tersebut berasal dari dua sumber yang terdapat pada kulit ikan, yaitu cara yang timbul dari fotofora atau fotosit dan cahaya yang dikeluarkan oleh bakteri. Bakteri yang mengeluarkan cahaya di kantung kelenjar di epidermis. Pemantulan cahayanya diatur oleh suatu jaringan yang berfungsi sebagai lensa. Pada bagian yang berlawanan dengan lensa yang banyak terdapat pigmen yang berfungsi sebagai pemantul. Ada juga kelenjar yang berisi bakteri dikelilingi oleh sel-sel pigmen seluruhnya. Pemancaran cahaya tersebut diatur oleh kontraksi pigmen yang berfungsi sebagai iris mata. Bakteri cahaya ditemukan pada ikan Macrorhidae, Gadidae, Monocentridae, Sacopharyngidae, Leongatidae, Serranidae, dan Anomalopidae. Di banda ikan leweri batu dan leweri air, yang keduanya termasuk famili Anomalopidae, mempunyai bakteri cahaya yang terletak di bawah matanya. Anomalops mengeluarkan cahaya yang berkedip-kedip secara teratur dan dikendalikan oleh organ cahaya yang keluar masuk suatu kantong pigmen hitam di bawah mata. Pada ikan Malacocephalus, pengeluaran cahaya berperan dalam pemijahan. Cahayanya dapat menerangi sejauh 100 meter dengan panjang gelombang 410-600 mcu. Pada musim pemijahan, ikan jantan akan membimbing penditanya untuk mencari tempat yang cocok untuk berpijah. Cahaya ikan jantan dipakai sebagai isyarat untuk diikuti oleh si betina. Pada ikan petek jantan, organ cahayanya terletak pada bagian ventral tubuhnya. Cahayanya dapat padam bergantian secara berkala dan berfungsi untuk melakukan komunikasi intraspesifik. Kemudian kelenjar beracun. Kelenjar beracun adalah derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan racun. Kelenjar beracun ini bukan saja digunakan untuk mempertahankan diri, tetapi juga untuk menyerang dan mencari makanan. Studi tentang racun ikan dinamakan iktiotoksisme. Ikan yang integumennya mengandung kelenjar beracun antara lain ikan yang hidup di sekitar terumbu karang, yaitu Siluroidea, Dasyatidea, dan Myliobatidae. Kantung kelenjar pada Siluroidea umumnya terdapat pada dasar jari-jari keras sirip dorsal dan sirip pektoral, yang dilengkapi dengan gerigi yang membengkok ke dalam. Bila kantung kelenjar tertekan oleh jari-jari siripnya, maka kantung tersebut akan mengeluarkan cairan beracun melalui sebuah alur yang terdapat pada jari-jari keras tersebut. Anggota Siluroidea yang dikenal memiliki kelenjar beracun antara lain adalah sembilang dan lele. Sembilang memiliki racun paling keras di antara ordo Siluroidea. Kelenjar racun ikan pari terdapat pada duri di ekornya. Duri ini tersusun dari bahan seperti tulang dan keras, yang disebut vasodentin. Duri tersebut ditandai oleh adanya sejumlah alur yang dangkal sepanjang duri. Sepanjang tepi alur pada bagian bawah duri didapatkan satu celah yang dalam. Celah ini dinamakan celah kelenjar ventrolateral. Racun dihasilkan oleh jaringan ini meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada yang dihasilkan oleh bagian lain dari selaput integumen dan bagian khusus tertentu dari kulit pada ekor yang terletak di dekat duri. Celah ini berfungsi untuk melindungi jaringan kelenjar. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah iktioologi dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.